Selamat datang Bapak dan Ibu, Saudara semua di ibadah online Abelef di Best pada hari Minggu 9 Agustus 2020. Puji Tuhan Nimon, hari ini kita masih bisa beribadah bersama walaupun kita berjauh-jauhan, tapi kita masih bisa melaksanakannya secara virtual. Hari ini kita akan bersama-sama memuji dan menyembah nama Tuhan. Kita akan mendengarkan sharing firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Enes Teman. Dan kita akan berdoa bersama-sama bagi bangsa dan negara kita Indonesia. Nah, yang terpenting adalah hari ini kita akan melakukan perjamuan kudus. Mari Bapak dan Ibu untuk menyiapkan perjamuan kudus di rumah masing-masing. Betul banget Rumon. Dan juga kami mengajak Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua untuk dapat mempersiapkan diri secara sebaik-baiknya, cari posisi duduk yang enak tanpa melakukan aktivitas apapun, apalagi tiduran. Aduh, nanti malah jadi kebawa tidur nih. Baiklah, selamat beribadah. Halo Bapak Ibu Saudara semua yang dikasihi Tuhan Yesus. Tetap semangat pagi hari ini ya. Kita mau datang, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebab Dia sudah memberikan yang terbaik buat kita semua. Siap memuji Tuhan? Mari kita bangkit memuji Tuhan. Haleluya. Jadi tiada pernah berubah, hanya di dalamku Yesus Tuhanku.
biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan Tuhan, kebesaran-Mu ku beri segalanya. Hey, ku beri yang terbaik hanyalah bagimu, hanya untukku yang termulia, berkenan bagimu, biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan Tuhan, kebesaran-Mu ku beri segalanya. Hey, ku beri yang terbaik. Haleluya. Amin. Mari sorakan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita datang menyembah Tuhan Allah kita, Bapa yang telah memberikan yang terbaik untuk kita, yaitu anaknya yang tunggal, yang Dia kasihi, tapi Dia berikan sebagai ganti nyawa kita. Dan ketika Bapa memberikannya kepada kita, anaknya yang Dia kasihi, Dia memberikannya dengan rela hati, karena Dia cinta kepada kita. Dia cinta kehidupan kita manusia. Di dalam pikirannya tidak ada makhluk lain selain manusia yang Dia jadikan serupa dengan gambarannya. Mari kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami datang, kami tahu Tuhan Kau Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Dan oleh sebab itu kami berkata, Tuhan, di dalam janji-Mu itulah kemenangan kami Tuhan. Dan hari ini kami mendatangi Engkau ya Yesus Allah kami yang hidup. Terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur Tuhan. Kami menyembah Engkau. Haleluya. Haleluya Tuhan Yesus. Amin Tuhan. Amin Tuhan. Ini kami datang Tuhan. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu oh Tuhan nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus Engkau
Yesus, Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya akan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus, Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya akan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, kami bersyukur Tuhan, Kau Juru Selamat kami Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih, Kau menyelamatkan kehidupan kami Tuhan. Kami yang seharusnya binasa ini Tuhan, Kau selamatkan Tuhan, jadi anak-anak-Mu Tuhan, bahkan kami menjadi ahli waris-Mu Tuhan. Dan kami bersyukur buat hari ini Tuhan. Jika sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan, mari Roh Kudus Kau yang menerangi hati kami, supaya firman itu tumbuh dalam hati kami yang subur. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Halo, selamat pagi, shalom bagi Bapak dan Ibu dan teman-teman dan rekan-rekan semua. Terima kasih di hari yang indah ini kita telah berkumpul menyaksikan ibadah online. Di minggu yang indah ini, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu, teman-teman dan rekan semua untuk mengadakan perjamuan kudus. Oleh karena itu, kami persilahkan Bapak dan Ibu untuk menyiapkan roti dan anggur yang bisa digunakan untuk perjamuan kudus. Sebelum kita memulai perjamuan kudus, kita ingin kembali ke masa 2000 tahun yang lalu, di mana Tuhan Yesus telah mati buat kita. Tahukah Bapak Ibu bahwa 1500 tahun sebelum penyaliban Tuhan Yesus, keselamatan hanya datang di bangsa Israel, di bangsa Yahudi, di mana mereka melakukan hukum Taurat dengan begitu giat, dengan begitu tertib. Sudah banyak darah yang tertumpah, sudah banyak pengorbanan yang dilakukan. Akan tetapi semuanya itu hanya bayangan dari yang akan datang, dan belum mencapai pada keselamatan yang sejati. Keselamatan yang sejati hanya datang pada Tuhan Yesus. Ketika 1500 tahun kemudian Tuhan Yesus datang dan kemudian disalibkan buat kita. Setelah dari sana penyaliban Tuhan Yesus mengalami transformasi yang luar biasa banget untuk hidup kita, di mana dengan tubuh dan darahnya telah memindahkan kita dari kerajaan maut kepada kerajaan hidup. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudara dan teman-teman sekalian, saat ini kita akan melangsungkan perjamuan kudus. Mari kita angkat roti yang akan kita makan sebagai tubuh Kristus. Izinkan saya berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk pengorbanan-Mu di kayu salib.
Kami bersyukur karena tubuh kami yang fana telah Kau tukarkan dalam tubuh kemuliaan-Mu. Kami bersyukur Tuhan karena tubuh-Mu yang tertombak di kayu salib telah menjadi kehidupan buat kami. Dan kami sangat bersyukur Tuhan karena Engkau telah memberikan kami hidup dan hidup dalam berkelimpahan. Pada malam terakhir sebelum Engkau menderita dan wafat dengan rela, Engkau mengadakan perjamuan kudus bersama dengan murid-murid-Mu. Engkau membagi-bagikan roti dan berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang dikorbankan bagimu." Mari Bapak Ibu kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Ya Tuhan, kami juga bersyukur buat pengorbanan-Mu di kayu salib, di mana darah-Mu tertumpah sampai habis untuk kami. Kami bersyukur Tuhan karena dengan darah perjanjian tersebut telah memateraikan Roh-Mu yang luar biasa di dalam diri kami, sehingga kami layak untuk memasuki tahta kasih karunia tanpa takut dan tanpa gentar. Kami menjadi anak-anak-Mu dan bisa memanggil Engkau ya Aba, ya Bapa. Pada malam terakhir, sebelum Engkau menderita sengsara dengan rela, Engkau mengangkat piala berisi air anggur dan Engkau berkata kepada murid-murid, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa." Dan Engkau berkata, "Kenangkanlah aku dengan merayakan peristiwa ini." Kami minum darah-Mu Tuhan, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Bagaimana Bapak Ibu? Ini adalah perjamuan kudus yang luar biasa yang mengingatkan kita akan kasih Tuhan 2000 tahun yang lalu. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan senantiasa memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia. Mari kita tundukkan kepala. Bapa yang ada di surga, Bapa yang baik, ajaib bagi kami, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mengucap syukur untuk pagi hari ini, kami bersekutu dengan Engkau. Tuhan, kami akan membawa Presiden kami Jokowi dan Ma'ruf Amin wakilnya. Engkau yang telah mengangkat mereka. Tuhan, mereka memimpin negara ini dengan hikmat daripada Engkau. Demikian juga dengan para menterinya Tuhan. Terutama kami menghadapi pandemi COVID-19 ini, biarlah instansi yang terkait Tuhan, mereka bersinergi, baik itu di bidang keuangan, di bidang kesehatan, tenaga kerja, industri, di bidang pendidikan, untuk menanggulangi kemelut yang dihadapi bangsa ini, khususnya di bidang ekonomi. Tuhan, juga perlindungan-Mu atas keluarga mereka, baik itu istri, anak, mantu mereka, cucu mereka. Tuhan, perlindungan-Mu sempurna. Terima kasih Tuhan untuk para pemimpin pemerintahan kami. Demikian juga Tuhan untuk para pemimpin gereja kami, para panatua kami. Mereka mendapatkan hikmat pewahyuan daripada Engkau, sehingga kami dituntun seturut dengan kehendak-Mu. Kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami bersyukur untuk para pemimpin kami, pemimpin gereja kami. Engkau juga melindungi mereka, keluarga mereka Tuhan, dan jemaat-Mu juga Tuhan. Karena gereja-Mu akan menjadi role model bagi bangsa Indonesia untuk memiliki integritas, memiliki ketertiban, kepatuhan, identitas sebagai bangsa yang merdeka Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hikmat yang Kau berikan kepada gereja-Mu, sehingga kami menjadi terang dan menjadi garam berdampak di Indonesia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur bahwa Engkau yang menyertai bangsa kami selama 75 tahun, karena minggu depan kami akan merayakan hari kemerdekaan Indonesia ini. Tuhan, terima kasih. Kami juga bawa tenaga medis Tuhan yang ada di garis depan merawat para pasien. Perlindungan-Mu juga atas mereka, dan para pasien ini juga ketika sembuh boleh bersaksi Tuhan bahwa bagaimana kerja dari para tenaga medis merawat mereka. Dan juga kami sadar kesehatan untuk menjaga kesehatan kami, sehingga
virus ini tidak berkembang lebih lagi, tetapi justru kami juga ikut serta berperan untuk menekan peningkatan korban dari COVID ini. Terima kasih Tuhan, kami bawa aparat keamanan kami, karena negara Indonesia yang besar ini negara yang Engkau ciptakan elok dan permai dengan hasil bumi yang luar biasa, hasil laut yang luar biasa, akan dikelola begitu rupa dengan baik sehingga semua rakyat merasakan, menikmati kesejahteraan Tuhan. Dan khususnya untuk para aparat keamanan ini mendapatkan juga strategi baru dari Engkau, baik itu TNI, Polri, Densus 88, BIN, Tuhan, karena begitu marak peredaran narkoba, terorisme, tindak kriminalitas, tapi kami percaya Tuhan dengan strategi baru Indonesia aman. Tuhan, terima kasih. Kami serahkan bangsa dan negara kami ini ke dalam tangan-Mu Tuhan, dan kami percaya di dalam nama Yesus Indonesia aman. Kami katakan shalom bagi Indonesia dalam nama Yesus. Amin. Shalom dari Kayala, Victoria, Australia. Kami sedang tinggal di rumah di Kayala. Di luar rumah kami ada jalan yang besar dan ada tanda di situ, men at work. Dan ada perbaikan jalan. Dan apa yang harus terjadi? Semua mobil-mobil yang lewat harus pelan-pelan. Karena ada orang yang sedang bekerja. Hari ini, mari kita renungkan bahwa Tuhan sedang bekerja. God is at work. Mari kita baca dari Yesaya 43 ayat 19. Perhatikanlah, aku membuat sesuatu yang baru. Sekarang sudah mulai. Tidakkah kau lihat apa yang Tuhan sedang berbuat? Apa yang baru? Apa yang sudah mulai? Tidakkah kau lihat? Ayat itu terus. Aku akan membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Jadi ada dua hal yang Tuhan mau kerjakan. Yang pertama adalah membuat jalan, yang kedua adalah membuat sungai-sungai. Dan di mana? Di padang belantara. Di tempat yang kosong, di tempat yang kering. Allah mau bekerja. Dikatakan dia akan membuat jalan di padang gurun. Dalam Yesaya 35 ayat 8 ada nubuat lain yang bicara tentang hal yang sama. Dan dikatakan di situ akan ada jalan raya yang akan disebutkan Jalan Kudus. Jadi Allah mengerjakan suatu jalan yang kudus. Juga di dalam perjanjian baru, di dalam Markus 1 ayat 3, ada orang berseru-seru di padang pasir. Siapkanlah jalan untuk Tuhan. Ratakanlah jalan-jalan yang akan dilewatinya. Jalan yang sedang disiapkan, yang sedang dikerjakan adalah jalan untuk Tuhan. Kita tahu bahwa 2000 tahun yang lalu Yohanes Pembaptis di padang pasir, dia sudah berseru, siapkanlah jalan untuk Tuhan. Dan dia mempersiapkan jalan untuk Yesus datang kali pertama. Tapi kita hidup 2000 tahun kemudian pada akhir zaman. Dan sekali lagi kita perlu dengar seruan. Siapkanlah jalan untuk Tuhan. Tuhan,
sedang mengadakan, sedang menjadikan suatu jalan di padang belantara atau padang pasir lagi. Dan kita perlu tahu bahwa jalan itu adalah jalan untuk Tuhan datang kedua kalinya. Juga di dalam perjanjian baru, di dalam Ibrani 10 ayat 20, dikatakan Yesus sudah membuka suatu jalan yang baru untuk kita. Yaitu jalan yang memberi kehidupan. Jalan itu melalui gorden atau tabir. Ini dari terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Yaitu tubuh Yesus sendiri. Inilah suatu jalan yang memberi kehidupan, kuasa kehidupan. Jadi jalan di padang gurun yang disiapkan oleh Tuhan, yang sedang dikerjakan adalah jalan yang baru. Tidak sama seperti dulu. Adalah jalan yang kudus, bukan jalan penuh dosa. Adalah jalan untuk Tuhan, di mana Dia yang menjadi Raja atas segala Raja, Tuhan atas segala Tuhan, dan kepala tubuh Kristus. Itulah jalan untuk Dia. Dan inilah suatu jalan yang hidup, bukan jalan kematian. Kita hidup pada zaman di mana Allah mengerjakan jalan itu. Kita lihat juga Dia akan membawa air, sungai-sungai. Yesaya 35 lagi, ayat 6. Mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Inilah air yang Tuhan siapkan, yang dijelaskan dalam Yohanes pasal 7 dan ayat 38. Di mana Yesus berkata mengenai orang yang percaya kepadaku, tertulis dalam Alkitab. Dari dalam hatinya mengalirlah aliran-aliran air yang memberi hidup. Ayat berikutnya yang dimaksudnya ialah roh. Jadi Tuhan sedang memberi air di padang pasir. Air Roh Kudus yang mengalir dari dalam kita. Ada sungai-sungai di padang belantara. Sungai yang baru, yang belum pernah dilihat sebelumnya. Sungai yang hidup, yang akan keluar dari mana? Dari kita. Di tempat mana? Di padang pasir. Kalau kita lihat di dalam Alkitab ada banyak cerita mengenai padang pasir, Hagar dan Ismail. Mereka diusir dari keluarga, dipisahkan dari keluarga dan harus tinggal sendiri di dalam padang pasir. Kejadian 21. Dalam Kejadian 37 dan ayat 32. Ini salah, Kejadian 37, bukan 7. Yusuf ada di padang belantara. Di sana kakak-kakaknya ambil dia dan membuang dia ke dalam lubang perigi yang kosong. Dia terkurung di dalam lubang itu. Di dalam Keluaran sampai kitab Ulangan, Musa dan Israel diisolasi sebagai satu bangsa di dalam padang pasir. Tidak boleh kembali ke Mesir. Selama 40 tahun tidak boleh masuk Kanaan. Mereka diisolasi sebagai bangsa. Dan bagaimana dengan Daud? Dia masuk di dalam banyak padang pasir, padang belantara. Dan di situ dia dikejar oleh musuh-musuhnya. Dan dia bersama dengan orang yang berserta dia harus lari ke padang pasir.
Mazmur 63 ditulis waktu Daud mengalami suatu masa di padang pasir. Dan ya, kami juga ingat bahwa Yesus masuk di padang pasir. Di situ 40 hari dia sendirian mengalami ujian. Dia diuji. Dia ketemu dengan iblis yang coba menjatuhkan dia, tapi dia menang di padang pasir itu. Sekarang, bukankah kita mengalami masa di padang pasir? Zaman padang pasir COVID-19. Mengapa kita harus terpisah, dikurung, diisolasi, dikejar oleh virus itu, dan diuji? Kita memang dalam karantina, tinggal di rumah. Semua kita harus mengalami di rumah, kita di dalam lockdown ya. Ini ayat Yesaya dari Yesaya 26 ayat 20 bicara tentang lockdown itu. Ini Yesaya 26 adalah satu pasal di dalam satu bagian di dalam kitab Yesaya yang merupakan nyanyian-nyanyian yang khusus berhubungan dengan akhir zaman. Dari Yesaya 24 sampai 27 ada nyanyian-nyanyian Sion yang khusus bagi zaman kita. Dan di sini kita lihat dikatakan, mari bangsaku, kaumku, umatku, kita yang adalah anak-anak Tuhan, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu sesudah engkau masuk, bersembunyilah barang sesaat lamanya, sampai amarah itu berlalu. Inilah satu masa di mana kita masuk dalam kamar, masuk di dalam rumah, tutup pintu, dan bersembunyi dari COVID-19. Kenapa ada masa yang terjadi seperti itu? Kita lihat Tuhan jawab dalam Yesaya 26 ayat 21. Ini adalah zaman kedatangan Tuhan. Sebab, ini sebabnya kita harus masuk di dalam kamar. Sebab sesungguhnya Tuhan mau keluar dari tempatnya. Tuhan mau datang. Dia sedang tunggu sampai saatnya. Tapi saat itu pasti akan datang. Dia akan pasti datang. Dan kita hidup pada masa kedatangan Tuhan. Kita lihat banyak ayat di dalam firman Tuhan yang berkata bahwa Tuhan akan datang. Salah satunya Mazmur 68 ayat 8. Ya Allah, ketika engkau maju berperang di depan umatmu, ketika engkau melangkah, di mana? Di padang belantara. Setelah pikirkan tentang itu. Tuhan sedang maju berperang. Tuhan sedang melangkah di mana? Di padang belantara. Jadi Tuhan mau datang. Inilah masa Tuhan mau datang. Yang kedua, inilah zaman hukuman. Yesaya 26 ayat 21 diteruskan. Dia mau datang untuk menghukum penduduk bumi karena kesalahannya. Dan bumi tidak lagi menyembunyikan darah yang tertumpah di atasnya. Tidak lagi menutupi orang-orang yang mati terbunuh di sana. Ini untuk dunia. Untuk orang yang bukan umatnya. Untuk mereka, zaman ini adalah zaman
hukuman. Karena dunia kita lihat makin penuh dengan dosa. Makin banyak masalah-masalah. Jadi karena dosa bertambah-tambah, dosa-dosa bertimbun-timbun sampai akhirnya murka Allah harus dilepaskan. Pada zaman ini Tuhan bersiap. Pada masa ini Tuhan bekerja untuk menghapuskan dosa dari dunia ini. Yang ketiga, inilah zaman pembunuhan ular naga. Yesaya 27 ayat 1. Pada waktu itu, Tuhan akan melaksanakan hukuman dengan pedangnya yang keras, besar, dan kuat atas Lewiatan, ular yang meluncur, atas Lewiatan, ular yang melingkar. Dan dia akan membunuh ular naga yang di laut. Siapa ular itu? Itulah ular yang sama yang kita lihat dalam Kejadian 3. Inilah ular tua itu yang kita lihat di dalam kitab Wahyu pasal 12. Inilah ular naga itu yang kita lihat dalam Wahyu 17, 18, yang akhirnya pada Wahyu 19 akan dihancurkan dan diikat selama 1000 tahun. Wahyu 20. Kita hidup pada suatu masa Allah sedang bekerja dan Yesus dia datang untuk menghancurkan, membinasakan segala pekerjaan iblis. Jadi inilah permulaan. Kita hidup pada zaman-zaman permulaan kedatangan Yesus. Permulaan hukuman atas dosa. Permulaan persiapan untuk menghancurkan segala pekerjaan iblis. Tapi ini juga adalah zaman nyanyian umatnya. Karena dalam Yesaya 27 ayat 2 dikatakan, pada waktu itu Tuhan akan berkata, bernyanyilah tentang kebun anggurku yang indah. Inilah nyanyian tentang kebun anggur. Apa itu kebun anggur? Bukankah Yesus sudah memberitahukan kita bahwa Dia adalah pokok anggur, kita adalah cabang-cabangnya, dan Bapanya adalah pengusahanya. Dalam Yohanes 15 ayat 4 dikatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Nyanyian tentang pokok anggur, nyanyian tentang gereja, nyanyian tentang mereka yang tinggal dalam Kristus. Jadi pada masa COVID-19 inilah suatu masa di mana kita harus tinggal di dalam Kristus. Kita menyanyi kepada Dia. Inilah masa nyanyian yang baru. Jangan lupa untuk nyanyi. Memang di beberapa tempat di dunia dilarang nyanyi dalam gereja. Biar dilarang, kita tidak pernah akan berhenti menyanyi. Mungkin di gedung tidak boleh, tapi di rumah kita dapat menyanyi kepada Dia. Bersama-sama dengan teman-teman yang percaya, kita masuk dalam penyanyian dan pujian. Karena Dia sedang mempersiapkan pohon anggur, pokok anggur itu.
Dalam Yesaya 51 ayat 3, ada satu nubuatan lagi yang tentang akhir zaman yang menarik. Dikatakan sebab Tuhan menghibur Sion, menghibur segala reruntuhannya. Ia membuat padang gurunya seperti Taman Eden. Dan padang belantaranya seperti Taman Tuhan. Di situ dapat kegirangan dan sukacita, nyanyian syukur dan lagu yang nyaring. Ya, untuk orang lain mungkin masa COVID-19 membawa duka cita dan depresi dan ada banyak yang membunuh diri. Tapi untuk kita, inilah suatu masa di mana kita boleh mengalami kegirangan dan sukacita, nyanyian syukur, dan lagu yang nyaring. Kita juga lihat dalam Yesaya 27 dan ayat 3. Inilah zaman penjagaan umatnya. Karena Tuhan berkata, aku Tuhan penjaganya. Setiap saat aku menyiraminya, air mengalir, roh mengalir. Supaya jangan orang mengganggunya, siang malam aku menjaganya. Tuhan sedang menjaga umatnya. Dalam masa ini kita disirami, kita dijaga. Tapi perhatikan Yesaya 27 ayat 4. Kehangatan murka tiada padaku. Tapi sekiranya tampak kepadaku putri malu dan rumput, aku akan bertindak, memeranginya dan akan membakarnya sekaligus. Kalau kita tidak berbuat, kalau kita tidak tinggal dalam pokok anggur, kita akan diperangi, kita akan dibakar, kita akan mengalami hukuman dari Tuhan. Tapi ini memang zaman perlindungan. Zaman perlindungan untuk umatnya yang mencarinya. Yesaya 27 ayat 5. Kecuali kalau mereka mencari perlindungan kepadaku dan mencari damai dengan aku. Ya, mencari damai dengan aku. Jadi, biarpun masalah apa, dosa apa, kalau dalam masa ini kita mungkin hanya seperti rumput kering, tapi kalau kita mencari perlindungan kepadanya, mencari damai dengan Dia, mencari damai dengan Allah, kita akan dapat perlindungan. Dan akhirnya yang ketujuh, akan ada penghasilan. Yesaya 27 ayat 6. Pada hari-hari yang akan datang, Yakub akan berakar, Israel akan berkembang dan bertunas dan memenuhi muka bumi dengan hasilnya. Di seluruh dunia, kita akan lihat pokok anggur Tuhan, taman anggur Tuhan akan kelihatan. Akan ada buah yang banyak. Jadi ingatlah Yesaya 43 ayat 19. Perhatikanlah. Aku membuat sesuatu yang baru. Sekarang sudah mulai. Tidak kau lihat? Allah sedang bekerja. God is at work.
Why are ye so fearful? How is it that ye have no faith? Be of good cheer. It is I. Be not afraid. Lord, if it be thou, bid me come unto thee on the water. Come. Lord, save me. O thou of little faith, wherefore didst thou doubt? Of a truth, thou art the Son of God. Therefore I say unto you, take no thought for your life, what ye shall eat, neither for the body what ye shall put on. The life is more than meat, the body is more than raiment. Consider the ravens, for they neither sow nor reap, which neither have storehouse nor barn, but God feedeth them. How much more are ye better than the fowls? And which of you, with taking thought, can add to his stature 1 cubit? If ye then be not able to do that thing which is least, why take ye thought for the rest? Consider the lilies, how they grow. They toil not, they spin not. Yet I say unto you that Solomon, in all his glory, was not arrayed like one of these. If then God so clothed the grass, which is today in the field, and tomorrow is cast into the oven, how much more will he clothe you, O ye of little faith? Seek not ye what ye shall eat, or what ye shall drink, neither be ye of doubtful mind. For all these things do the nations of the world seek after, and your Father knoweth that ye have need of these things. But rather seek ye the kingdom of God. And all these things shall be added unto you. Fear not, little flock, for it is your Father's good pleasure
to give you the kingdom. Terima kasih Bu Enet untuk sharing firman Tuhan hari ini. Sungguh sangat memberkati dan menjadi kekuatan bagi kami semua. Berikutnya, kita akan bersama-sama melihat dan mendengarkan pengumuman berikut ini. Jauh ke dasar hati kau mengenal diriku. Tiada yang seperti Engkau, Yesusku. Minggu depan ibadah kita akan tetap online pada pukul 9.30. Bagi Bapak Ibu yang memiliki putra dan putri dapat mendampingi mereka dalam ibadah kega pada pukul 8.30. Untuk Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan dapat transfer ke rekening Gereja Yesus Kristus Tuhan di BNI dengan nomor berikut ini. Persembahan persepuluhan dapat ditransfer ke rekening Gereja Yesus Kristus Tuhan di BCA dengan nomor berikut ini. Persembahan juga dapat dilakukan menggunakan GoPay dengan cara scan pada barcode berikut ini. Matius 6 ayat 21, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Bapak Ibu yang ingin memberkati melalui sembako dapat memberikan persembahan dengan nominal kelipatan Rp100.000 ke rekening Gereja Yesus Kristus Tuhan di BNI pada nomor berikut ini. Yang ada padaku, jauh ke dasar hati kau mengenal diriku. Tiada yang seperti Engkau, Yesusku. Kita sudah sampai di penghujung ibadah online hari ini. Jangan sedih, minggu depan kita masih ibadah online kok. Betul banget tuh Mon. Nah, hari ini sebelum ibadah selesai, kami mengundang Bapak dan Ibu untuk berdoa bersama. Tuhan, terima kasih untuk hari ini, untuk ibadah yang boleh kami laksanakan bersama Tuhan, juga setiap pujian, penyembahan, juga doa, perjamuan kudus, dan juga sharing firman Tuhan. Kami mengucap syukur biar setiap firman yang ditanam boleh bertumbuh dan berbuah lebat di setiap hati dan kehidupan kami. Kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan, kiranya Tuhan yang menjaga, Tuhan memberkati, melindungi setiap kami Tuhan dimanapun kami berada. Biar kami boleh tetap bersatu, kami boleh tetap sehati untuk boleh sama-sama melakukan visi-Mu Tuhan di dalam gereja kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.